Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran agama minggu ini. Kita akan membahas tentang Yunus dan kota Niniwe. Ibu berharap anak-anak sudah mendengarkan bacaan Alkitab yang Ibu Yedi bagikan di Google Classroom melalui Alkitab Suara, Yunus pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nah, anak-anak, ketika Yunus itu di perut ikan, ketika dia dilemparkan oleh orang-orang di kapal dan dia itu ditelan oleh ikan karena perkenanan Tuhan, maka ketika Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yunus berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Doa Yunus seperti yang ini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku, dan seterusnya. Anak-anak dapat lihat, dapat baca pada PPT yang Ibu Yeni bagikan. Jadi akhirnya setelah Yunus berdoa, Allah itu mendengarkan doa Yunus. Lalu Allah mengirimkan ikan besar itu untuk mengantarkan Yunus, memuntahkan Yunus ke darat. Lalu setelah Yunus di darat, maka firman Tuhan lagi datang kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dan akhirnya anak-anak, Yunus yang kali ini diberitakan Allah untuk pergi ke Niniwe, Yunus tidak melawan lagi. Tetapi Yunus taat dan dia pergi ke Niniwe. Nah, kota Niniwe. Anak-anak sudah pelajari bahwa kota Niniwe itu adalah ibu kota dari kerajaan Asyur ya. Letaknya tepat berada di tepi sungai Tigris. Nah, karena kota Niniwe ini letaknya di tepi sungai Tigris, maka kota ini menjadi tempat persinggahan dari bangsa-bangsa yang berlayar. Mereka akan singgah di kota Niniwe. Nah, oleh sebab itu kota Niniwe ini maju dalam hal perdagangan. Sehingga semua hal, semua kemajuan, semua kejayaan, kehebatan kota Niniwe itu dapat anak-anak lihat seperti ini ya. Ya, jadi keadaan kota Niniwe kira-kira seperti gambar ini. Banyak orang, semua orang lalu lalang di kota Niniwe. Mereka melakukan perdagangan, ada berbagai kejahatan, ada berbagai hal yang mereka lakukan. Sehingga anak-anak seperti yang kita pelajari lalu bahwa kejahatan orang Niniwe ini telah sampai kepada telinga Tuhan. Sehingga Tuhan itu mengirimkan Yunus untuk datang ke Niniwe. Nah, seperti ini ya. Megah kan kotanya? Ya. Jadi kota Niniwe itu sangat mengagumkan. Mengagumkan kenapa? Karena dia sangat megah, sangat luas. Seperti anak-anak tahu bahwa di dalam kota itu ada perpustakaan yang megah, yang berisikan tulisan-tulisan paku, benda-benda kuno yang disimpan di Niniwe. Nah, kota yang megah ini bisa kunjungi, bisa dilewati selama 3 hari perjalanan luasnya kota Niniwe itu. Coba anak-anak bayangkan, kalau kita jalan selama 3 hari, itu berarti kota itu betapa luasnya. Nah, akhirnya Yunus pun tiba di Niniwe. Lalu Yunus berseru kepada orang-orang di Niniwe, katanya 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tunggang balikan artinya dihancurkan atau dirusakkan atau dimusnahkan oleh Allah. Karena mereka tahu bahwa yang berseru ini adalah seorang nabi. Nabi Allah. Allahnya orang Israel. Sehingga orang-orang Niniwe merasa takut lalu mereka percaya kepada Allah dan mengumumkan untuk berpuasa memohon ampun kepada Allah. Raja kota Niniwe yang dikatakan kejam itu, dia turun dari takhtanya lalu menggunakan kain kabung, mengambil debu dan menaruh di kepalanya, itu sebagai lambang penyerahan diri ya. Orang-orang Niniwe semua
raja bangsanya, hewan-hewannya mereka berpuasa tidak makan, bukan berarti karena mereka tidak mau makan, tetapi itu bentuk penyerahan total diri orang yang mau percaya kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang Niniwe. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari? Kenapa sampai bangsa Niniwe itu ingin ditunggang balikan oleh Allah? Ya, bangsa Niniwe sudah terlalu banyak melakukan dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah inginkan kita lakukan, tetapi kita tidak mau kehendaki dan kita tidak mau inginkan untuk melakukan. Jadi berdosa itu bertentangan dengan apa yang Allah katakan, ya. Nah, dosa itu tidak sama dengan kesalahan, ya. Dosa adalah dosa dan kesalahan adalah kesalahan. Jadi tidak sama. Kesalahan itu menyangkut sesuatu yang kita buat. Sedangkan dosa itu berkaitan dengan apa yang Allah kehendaki dan tidak kita lakukan menurut Allah kehendaki, maka itulah dosa. Nah, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga Allah itu tidak mau supaya orang Niniwe itu mengalami maut. Maut sama dengan arti kematian. Maka Allah mengutus Yunus untuk memberitahukan kepada orang-orang Niniwe dan akhirnya mereka percaya. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak. Saat ini banyak Tuhan pakai orang-orang untuk mengingatkan kita melalui guru, melalui orang tua kita, melalui pengajar sekolah minggu, melalui ibu pendeta, melalui orang-orang dewasa yang menunjukkan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan Tuhan kehendaki, maka anak-anak harus ikut, anak-anak harus taat. Supaya apa? Anak-anak tidak jatuh di dalam dosa dan mengalami kematian atau maut. Karena Allah tidak menghendaki manusia itu mati binasa. Tetapi Allah mau supaya manusia itu selamat. Oleh sebab itu Allah mengirimkan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Supaya kita semua diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tinggal bagaimana sekarang anak-anak mau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan mau melakukan apa yang Yesus kehendaki. Ya, jadi mari anak-anak, Ibu Yeni mengajar kita, ajak anak-anak semua dalam pembelajaran agama ini. Mari kita mau belajar taat kepada Allah. Kita mau belajar melakukan kehendak-kehendak Allah. Di mana kita bisa tahu kehendak-kehendak Allah? Biasakan diri anak-anak untuk membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab, anak-anak akan menemukan banyak kehendak Allah yang bisa menuntun hidup anak-anak untuk bisa taat kepada Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Shalom.